Review buku Tetralogi Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur oleh kelompok 2 dengan nama anggota Patricia Priscilla, Dinda Putri, Nadia Nurul, Nur Afifah, dan Nur Aisyah. Novel Tetralogi Anak Semua Bangsa dimulai dengan suasana duka karena datangnya telegram dari Jan de Perste yang mengabarkan kematian Annelies Melema. Annelies Melema adalah putri administrator Belanda dan Nyai Jelita yang telah dicuri hatinya oleh Minke saat menyelesaikan pendidikannya di Hoger Burger School, di mana itu adalah suatu kebanggaan karena sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Kematian Annelies ini merupakan tonggak baru bagi Minke dan Nyai Ontosoroh. Minke yang mulai tumbuh menjadi pemuda terpelajar Belanda yang sebelumnya berorientasi pada pola pikir kaum terdidik Belanda berubah menjadi Minke yang sadar akan lingkungannya sendiri. Dalam buku kedua ini digambarkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh rakyat Jawa atas kekejaman penjajahan Belanda. Apa yang dari dulu selalu dipuji-puji oleh Minke dan kaum terpelajar Belanda lainnya ternyata diremehkan oleh kawan-kawan dekat Minke yang mempunyai orientasi kepada kaum pribumi seperti Jean Marais dan Commerce. Pada awalnya Minke tersinggung. Ia oleh kawan-kawannya dinyatakan sebagai penulis yang buruk. Kritikan dari kawan-kawan terdekatnya ini menyebabkan Minke harus berlibur ke desa. Di desa inilah Minke bertemu dengan petani yang bernama Kromo Dongso. Kromo Dongso ialah sosok seorang petani yang tidak dapat mempertahankan tanahnya dari jangkauan tangan para pemilik perkebunan gula. Tidak hanya tuan-tuan Belanda bermodal yang menjadi musuh Kromo Dongso, tetapi juga pamung desa yang menginginkan kedudukan lumayan dengan adanya pabrik-pabrik gula tersebut. Minke menyadari petani-petani itu tidak memiliki pembela. Ia kemudian memutuskan untuk membela petani-petani itu. Minke mulai menulis di surat kabar tempatnya biasa bekerja. Tanpa Minke sadari, reportasenya mengenai penderitaan Kromo Dongso akan berbalik membawa petaka. Karena ternyata korannya juga dimiliki dan dimodali oleh para pemilik pabrik gula. Para pemilik modal gula tidak mau menerbitkan tulisan-tulisan Minke tersebut. Saat itulah Minke sadar sepenuhnya bahwa ia harus menulis dengan bahasanya sendiri, tentang rakyatnya sendiri, dan dibaca oleh bangsanya sendiri. Lalu ada pula kisah Surati, seorang gadis muda yang dijual ayahnya kepada Belanda penguasa pabrik gula hanya karena untuk menyelamatkan jabatan sang ayah. Surat-suratnya dengan keluarga de la Croix yang brilian, penuh dengan pemikiran zaman baru yang kritis, kemudian perbincangannya bersama Terhar, teman Eropa yang liberal dan mengajarkan Minke tentang nasionalisme dan memetik pengalaman dari berbagai bangsa-bangsa dunia. Dan yang terakhir, pelajaran kehidupan dari Nyai Ontosoroh mertuanya, seorang perempuan pribumi yang berdiri tegak menentang Eropa dan kolonialismenya, dengan segala keberanian, kegigihan, kerja keras, wibawa, dan kecerdasannya. Semua pemikiran, ketidakberdayaan, dan kegelisahan itu diceritakan sambung menyambung dari satu guru dan pengalaman ke guru dan pengalaman lainnya, terus menumpahi Minke tanpa memberinya jeda, yang pada akhirnya mengubah pandangan Minke terhadap hidup itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Kommer, salah seorang sahabatnya, semua yang terjadi di bawah kolong langit adalah urusan setiap orang yang berpikir. Minke pun mulai menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan kegelisahan, dan mulai ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya, nasionalisme dan kemanusiaan yang semakin kuat untuk melawan kekuatan penjajah kolonialisme yang didasari atas satu alasan, karena dan untuk bangsanya. Cerita Anak Semua Bangsa ini diakhiri dengan anak Tuan Melema dari istri Belandanya yang datang ke rumah Nyai Ontosoroh. Minke terpaksa membatalkan perjalanannya ke Betawi dan membantu Nyai Ontosoroh melawan Melema muda itu. Jean Marais, Kommer, dan tak ketinggalan Dersang juga ikut membantu menyuarakan kegelisahan Nyai Ontosoroh yang sebenarnya juga kegelisahan mereka semua. Kegelisahan mereka yaitu bagaimana Eropa atau Belanda
menguasai Hindia dengan permainan modal sehingga banyak petani pribumi menderita. Terdapat pula kelebihan dan kekurangan dari buku Anak Semua Bangsa. Pemaparan cerita urut dari awal sampai akhir dan dapat memperkenalkan lebih dalam sejarah di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Tidak hanya itu, tema yang diusung banyak menyajikan pelajaran hidup yang bisa dipetik pembaca karena mengandung nilai-nilai sosial, politik, dan sejarah. Kekurangan dalam buku ini yaitu tokoh di dalam novel terlalu banyak sehingga terkadang menjadi tidak fokus dalam alur ceritanya. Di dalam buku Anak Semua Bangsa, nilai sosial muncul pada karakter Minke. Sebagai seorang terpelajar yang memiliki pengetahuan lebih luas dan pemikiran yang maju, Minke menyadari ketidakadilan yang diberikan oleh Belanda atas penjajahan dan kesengsaraan. Hal tersebut mendorong Minke sebagai penulis untuk menuliskan kisah-kisah ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi akibat dari kelicikan Belanda. Ia ingin bangsanya bangkit dan maju, karena ia mempelajari bahwa kebangkitan suatu bangsa adalah lahir dari perjuangan pemikiran tentang cita-cita dan masa depan bangsa. Hal itu dapat membangkitkan kesadaran atas penjajahan pada rakyat atas hak-hak mereka yang telah diinjak oleh Belanda. Nilai sejarah yang terdapat dalam novel ini menggambarkan seorang penulis pribumi, Minke, akan bangsanya sendiri yaitu bangsa Indonesia. Pada awalnya, Minke mendewakan Eropa dengan beropini Eropa tidak pernah salah dan Eropa bisa maju dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan pribumi hanya bisa disuruh. Namun, setelah mendapat komentar dari sahabatnya bahwa Minke tidak mengenal bangsanya sendiri dan beberapa peristiwa yang telah ia lihat seperti keberadaan pabrik gula yang membuat masyarakat sengsara dan karena Belanda tidak menepati janji-janji kepada masyarakat sehingga memodalkan kepercayaan Minke akan Belanda dan bertekad untuk mengenal bangsanya sendiri yaitu bangsa Indonesia. Novel ini menggambarkan bagaimana pemerintah Belanda yang sangat otoriter terhadap pribumi dan novel ini merupakan suatu analisis kritis terhadap apa yang menyengsarakan kehidupan begitu banyak orang. Seperti saat diberlakukannya sistem tanam paksa oleh penjajah yang kemudian hasil taninya akan diberikan secara cuma-cuma kepada pabrik gula yang didirikan bangsa Eropa. Yang kedua, kemunculan demokrasi pola revolusi Prancis dan adanya pers atau koran-koran Belanda yang dijadikan sebagai alat pertarungan gagasan. Minke juga selalu mengatakan pandangannya tentang revolusi Prancis, namun di sisi lain dia tak mampu membela terhadap penindasan bangsanya sendiri melalui tulisan-tulisannya dengan bahasanya sendiri. Dia memakai bahasa Belanda, tapi kemudian Minke berusaha berubah. Dia tunjukkan tulisan-tulisannya melalui koran-koran demi mengenal bangsanya sendiri dan melawan ketidakadilan dalam negerinya, yakni kebijakan atau peraturan Belanda yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan otoriteran Belanda yang lain-lainnya. Sekian review buku Anak Semua Bangsa dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.